Oke, selamat datang di ibadah di MGSJA kali ini. Kita hari ini sedikit berbeda ya, karena kita udah mulai rekaman onsite, ya nggak di rumah masing-masing lagi. Tapi ya kita belum, sekalipun ibadah juga belum onsite, nggak mengurangi sukacita kita untuk beribadah di rumah dari tempat kita masing-masing. Betul nggak Rick ya? Nah, kali ini aku mau mengenalkan orang baru. Orang baru. Ayo, say hello dulu sama Rifki. Di kameramu. Iya. Oh, orang baru stok lama gitu ya. Oh iya. Tapi apinya buat Tuhan nggak ini masih baru juga kan? Widih. Asik ya? Asik dong. Woo! Jadi Rifki akan kembali setelah dari kesibukan bisnis ya bro ya. kerja, kesibukan kerja. Akhirnya dia ada waktu lagi karena dia rindu untuk melayani, betul nggak bro ya? Dia merindu untuk melayani lagi. Dia menyempatkan waktu untuk melayani lagi. Dan inilah kita welcome dulu buat Rifki lagi sekali lagi once again. Dan kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita satu hati berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat janji-Mu Tuhan yang selalu Kau tepati Tuhan. Kau dulu, sekarang dan sampai selamanya gak pernah berubah Tuhan. Dan kami mau Tuhan tetap percaya Tuhan, tetap mengimani Tuhan bahwa Kau selalu bersama dengan kami. Hati kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, ada turun dan naik, ada badai menerpa, Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Dan Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, satukan hati kami Tuhan, sekalipun kami beribadah dari tempat yang berbeda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memuliakan nama-Mu, memuji-Mu. Dan dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. First song, hatiku percaya. Let's go. Hanya pada
Karena senarnya putus sih. Ya, jadi kita bakal nyanyiin lagu baru. Lagu baru ini ya, nggak sih lagu lama baru dibawain bener. Sebenarnya sih udah dinyanyiin sama Karta ya beberapa minggu yang lalu ya di ibadah umum. Cuman aku ngerasa lagu ini benar-benar punya pesan yang dalam ya. Seperti tadi lagu Hatiku Percaya, ini juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang gak pernah gagal dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Tuhan selalu ngangkat kita ya bro ya. Ketika kita datang dengan beban yang berat, ya selalu memberi kelegaan kepada kita. Dan aku mau ajak teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada, untuk kita naikkan pujian ini sebagai pengingat, sebagai pengingat bagi semua kebaikan Tuhan. Nama lagunya Goodness of God, lagunya Battle Music ya. Tapi sebelum itu, mari disatukan hati, kita ambil posisi untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendeklarasikan Tuhan bahwa kami sudah menang Tuhan, dan Kau selalu Tuhan baik pada kami Tuhan. Dan kami mau nyanyikan lagu ini Tuhan.
Shalom, selamat sore semuanya. Apa kabar semuanya? Senang bisa bertemu teman-teman semua, sekalipun kita masih dalam virtual Zoom online service, tapi saya percaya bahwa setiap kita masih pasti semangat ya, anak-anak muda, kita terus antusias. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan masih memberikan kami hidup yang baru. Tuhan juga masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Kami boleh bersama-sama hari ini beribadah, sekalipun kami lagi masa-masa ibadah dalam virtual Zoom atau online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami, karena kami percaya bahwa kami perlu Tuhan. Kami juga bersyukur buat teman-teman yang luar biasa masih excited untuk bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami tuntunan-Mu, pertolongan-Mu, supaya kami boleh fokus dan kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Urapi setiap kami, berikan kami telinga seorang murid, bagimu hormat, pujian, syukur, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada sore hari ini saya mengambil tema yaitu How to Survive Broken Home. Teman-teman, kalau kita bicara tentang broken home, pasti kita sudah tahu apa itu broken home. Tapi mari kita sama-sama melihat apa sih arti broken home itu di dalam pengertian orang banyak. International Journal of Appetite Research menerbitkan bahwa sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa broken home adalah kondisi ketika keluarga tidak lagi utuh. Ketidakutuhan keluarga bisa karena perceraian, atau salah satu orang tua meninggal, atau masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. Teman-teman, tahukah bahwa selama masa pandemi ini ada begitu banyak hal yang terjadi yang kita nggak pernah expect. Kita mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan orang-orang yang kita jadikan sebagai pegangan. Kehilangan itu nggak hanya mungkin karena mereka dipanggil Tuhan, tapi kehilangan itu juga bisa karena orang tua kita berpisah, mama papa kita berpisah. Mereka mengambil satu solusi yang menurut mereka itu baik buat mereka, tapi seringkali tanpa sadar mereka lupa bahwa keterpisahan orang tua itu membuat anak-anak terluka. Teman-teman, mari kita melihat ada 5 tipe keluarga yang bisa membentuk keluarga yang broken home. Yang pertama adalah salah satu atau kedua orang tua kecanduan bekerja, kecanduan narkoba, kecanduan alkohol, kecanduan judi, dan lain-lain. Ini bisa membuat keluarga bisa broken home. Yang kedua, orang tua melakukan kekerasan fisik kepada anak atau anggota keluarga lain. Lalu orang tua atau pasangan lain tidak bisa menerima. Mereka memilih untuk berpisah. Yang ketiga adalah salah satu kedua orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak. Teman-teman tahu kan eksploitasi? Mereka memperdagangkan talenta anak atau memperjualbelikan apa yang dimiliki anak. Bahkan sekarang di sekeliling kita, banyak sekali kita melihat anak-anak kecil di pinggir-pinggir jalan, di dekat-dekat traffic light, mereka harus dieksploitasi karena kebutuhan ekonomi. Nah, itu juga bisa membuat orang broken home. Yang keempat adalah terbiasa mengancam anak saat keinginan orang tua tidak terpenuhi. Papa kita pengen kita menjadi A, tapi kita tidak bisa memenuhi ekspektasinya. Lalu mama kita tidak bisa terima. Lalu terjadilah broken di rumah itu. Artinya broken home ini bukan hanya keterpisahan antara orang tua, ayah atau ibu, tapi keterpisahan antara perasaan anak dengan perasaan orang tua bisa membuat kita broken. Yang kelima adalah orang tua terlalu otoriter dan tidak memberikan pilihan pada anak. Contoh, orang tua ingin kita mau sekolah atau kuliah di satu universitas yang tinggi, yang hebat. Karena mereka berpikir semakin anak mereka ada di dalam satu sekolah atau kampus yang hebat, harga diri mereka semakin tinggi. Mereka bangga cerita kepada orang-orang lain. Kamu tahu nggak, anak gua tuh. Tapi mereka tidak pernah memberikan satu ruang kepada anak. Apakah anak itu suka atau tidak. Dan anak-anak mengalami broken di dalam hatinya. Karena mereka harus melakukan, tidak punya pilihan. Mereka mungkin berkata, kalau aku tidak mengikuti apa yang papa mama minta, mereka
ada konsekuensi. Mungkin papa mereka akan mengancam mereka, oh papa nggak akan lagi kasih kamu uang jajan, oh kamu harus keluar dari rumah ini. Dan itu bisa mengakibatkan anak-anak menjadi anak-anak broken home. Nah, teman-teman, apa sih dampak perilaku anak yang mengalami keluarga yang broken home? Yaitu masalah emosional. Masalah emosional ini membuat anak menjadi orang yang suka murung, cepat emosi, cepat tersinggung, baperan, ya kan? Sehingga mungkin saya nggak bilang teman-teman semua yang ada sekarang mendengarkan sharing firman ini adalah anak-anak broken home. Mungkin teman-teman semuanya yang punya teman-teman yang lain, teman sekolah kah, teman pergaulan, komunitas-komunitas yang lain. Nah teman-teman, kalau kita tidak orang yang mengalami broken home, tapi ada teman-teman kita yang mengalami, which is kita tahu, oh ternyata kenapa teman aku gampang banget tersinggung, kenapa teman aku cepat baperan gitu loh, dikasih tahu kayak gini marah-marah, emosionalnya nggak stabil. Coba lihat apa yang membuat mereka seperti itu. Mungkin ada alasan mereka kenapa mereka berperilaku seperti itu. Yang kedua, masalah pendidikan. Mereka jadi malas belajar, mereka jadi suka bolos, mereka paling benci kalau ada aturan-aturan, dan mereka seringkali tidak peduli nilai atau hasil dari pendidikan mereka. Dan yang ketiga adalah masalah sosial. Mereka tidak percaya lagi kepada hubungan. Mereka menarik diri dari hubungan, bahkan mungkin mereka akan mencari orang-orang yang senasib dengan mereka. Karena apa? Karena mereka berpikir tidak ada yang sayang sama aku. Tidak ada yang peduli dengan perasaanku. Papa mamaku aja tidak peduli dengan apa yang aku rasakan. Nah, ini menjadi dampak perilaku seseorang anak yang mengalami broken home. Yang kelima adalah terjadi perubahan peran anak. Mungkin karena mama meninggalkan rumah kita atau keluarga, atau papa yang meninggalkan. Nah, kita sebagai anak laki-laki terbesar, kita harus mengambil tanggung jawab seorang papa. Kita harus melindungi anak papa kita atau mama kita dari hal-hal yang buruk. Atau mungkin kita sebagai anak perempuan yang mengalami bahwa mama kita itu meninggalkan kita. Akhirnya kita mengambil peranan mereka. Dan itu membuat kita broken. Kita merasa tidak bernilai. Kita merasa tidak punya masa depan. Kita merasa bahwa, kok hidupku seperti ini. Nah, teman-teman, ada juga orang-orang yang mengalami depresi anak-anak ini. Depresinya situasional. Situasional ini artinya di dalam situasi-situasi yang terjadi, mereka menjadi orang-orang yang suka galau. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa tidur, tidak punya selera makan. Bahkan mereka mengalami tekanan mental yang cukup tinggi. Dan itu yang membuat mereka bisa bunuh diri. Apalagi kalau tidak ada orang yang mendampingi mereka melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Nah, ini membuat orang bisa depresi secara situasional. Ada lagi orang yang depresi berat. Nah, kalau orang depresi berat ini berminggu-minggu dia nggak bisa tidur, boro-boro mau makan, keluar kamar juga nggak mau dengar telepon, nggak mau bersosialisasi, nggak mau melakukan apa-apa. Nah, ini yang membuat orang depresi. Dia bisa bengong sendiri di kamar, dia bisa membuat ruangan gelap, pikirannya kacau. Ini juga bisa mengakibatkan, maaf kata, jadi sakit jiwa. Dan bahkan mungkin dia bisa bunuh diri karena dia kaget dengan kondisi yang ada. Itulah terjadi juga depresi kronis. Ada begitu banyak orang-orang yang produk broken home, mereka bisa mengambil pisau atau silet, memotong-motong tangan mereka. Mereka melukai diri mereka sendiri. Bahkan ada juga banyak orang yang bunuh diri, benar kan? Dan ada juga yang merasa kesel, marah, kecewa. Mungkin mereka berpikir, apa sih ini rumah? Papa gak bertanggung jawab. Mama tidak menjadi seorang ibu yang benar. Akhirnya dia keluar. Apa yang dia lakukan? Mulai masuk dalam pergaulan-pergaulan bebas. Mulai free sex. Mulai narkoba. Mulai ikut dengan pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Dan mungkin bisa melakukan hal-hal yang lebih parah lagi dari situ. Mungkin dia bisa masuk ke dalam geng-geng mafia, geng motor. Nah, orang-orang yang di jalanan itu, teman-teman. Coba kalau Anda punya teman-teman seperti mereka, lihatlah kenapa mereka melampiaskan kemarahan mereka di jalanan. Karena mereka merasa tidak ada lagi home. No at home for them anymore. Akhirnya apa? Mereka melakukan segala sesuatu yang mereka pikir, terserahlah. Gua gak peduli, emang gue pikirin seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita ada di dalam situasi atau teman-teman kita ada, marilah kita boleh menyikapi apa sebenarnya yang harus
kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, produk-produk broken home pada dasarnya itu bukan ending of the world. Itu bukan hari kiamat. Kita bisa memilih. Teman-teman tahukah bahwa ada seorang tokoh di Alkitab, dia juga adalah produk broken home. Kalau teman-teman gak mau tahu siapa dia, mari kita buka di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-1 sampai 3. Saya akan baca buat teman-teman. Yefta di Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ini nih teman-teman lihat. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Garis bawahi ya, dia anak seorang perempuan, maaf kalau saya katakan pelacur yang jadi pelakor. Teman-teman bisa bayangkan kalau ada teman-teman semua yang punya background seperti ini. Dia begitu dipuja-puji, dia begitu diagung-agungkan karena dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi yang mengerikan, yang menyedihkan adalah bahwa dia backgroundnya, dia adalah seorang anak yang dilahirkan seorang perempuan pelacur. Perempuan yang tidak benar, yang terkenal bahwa dia adalah perempuan yang mungkin layak dibully seperti itu. Lalu dikatakan lagi di dalam ayat 2, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Artinya istri dari papanya ya melahirkan anak-anak juga buat Yefta ini. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Garis bawahi, mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Teman-teman bisa bayangkan betapa broken heart Yefta ini. Dia merasa dia adalah seorang pahlawan gagah perkasa. Alkitab yang mencatat bahwa dia punya status adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi, ada kata tapi, ini yang paling tidak mengenakan. Bahwa dia anak seorang perempuan sundal. Dan itu membuat dia marah, kecewa. Lalu, apa yang dialami oleh Yefta ini? Dikatakan di sini di dalam ayat yang kedua. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Teman-teman bisa bayangkan, waktu Yefta masih kecil mungkin dia tidak tahu dia siapa. Dan dia mungkin merasa bahwa saya adalah bagian dari keluarga ini. Tapi entah somehow, tiba-tiba dia diusir dari rumah, lalu dikatakan, lu tahu nggak, lu itu bukan anak sah, lu anak haram, seperti itu teman-teman. Kau harus keluar dari rumah ini. Dan harta warisan pun kau tidak layak memilikinya. Dan dikatakan di sini teman-teman di dalam ayat 3. Apa reaksinya Yefta? Apa yang dilakukan oleh Yefta? Yang ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya siapa teman-teman? Petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Nah teman-teman lihat, siapa itu Yefta? Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Alkitab mencatat dia adalah anak seorang perempuan sundal. Dan dia anak yang diusir dari rumah. Anak yang tidak diperhitungkan. Anak yang tidak layak menerima harta warisan. Dan dia juga anak yang bermasalah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia melarikan diri dari rumah itu. Which is ini hal yang paling menyedihkan teman-teman. Yang sangat-sangat mengerikan. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dia tidak diterima. Dia tidak ada nilai, dia tidak berharga. Ya, kita coba lihat di sini bagaimana sikap Yefta meresponi masalah ini. Yang pertama, dia melarikan diri dari bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Tadi yang kita baca apa? Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah siapa? Petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Teman-teman, banyak orang, mereka pada waktu menghadapi masalah, mereka lari dari masalah. Mereka berpikir dengan mereka keluar dari rumah, mereka punya alasan keluar dari rumah, lalu mereka lari dari masalah, benci, kesal, kecewa, nggak tahu lagi, campur aduk. Yang dia ketemu apa teman-teman? Orang-orang yang senasib dengan dia. Firman Tuhan mencatat, dia bergaul dengan pergaulan yang buruk. Dia menjadi salah satu perampok. Teman-teman, saya mau kasih tahu, tidak semua produk broken home itu menjadi orang-orang yang tidak benar. Semua kita dikasih pilihan oleh Tuhan.
Banyak orang-orang yang mengalami produk broken home, mereka orang-orang yang berhasil. Mereka orang yang berkata, oh oke, aku boleh menjadi orang yang produk broken home, tapi I have to choose. I want to be a right person. Aku nggak mau mengikuti papa, aku tidak mau mengikuti mama, tapi aku ingin menjadi seorang teladan. Nah, Yefta mungkin tidak punya mentor ya, tidak punya tempat untuk curhat. Teman-teman, saya mau kasih tahu, apapun masalah kita perlu mentor. Kita perlu ada kakak-kakak rohani, kita perlu ada teman yang bisa kita curhat. Jangan pergi ke teman-teman orang yang senasib dengan kita. Karena kalau kita merasa masuk ke dalam kumpulan yang mungkin menurut kita mereka adalah orang-orang tidak ada masalah, lalu kita merasa tidak layak bergaul dengan mereka. Lalu kita mencari teman-teman yang senasib dengan kita. Saya mau kasih tahu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalaupun kita punya masalah, carilah orang-orang yang Anda tahu, pertama dia bisa dipercaya. Yang kedua, dia bisa memberikan solusi kepada kita. Yang ketiga, minimal dia mau bersedia memberikan waktu mendampingi kita. Jangan pernah lari dari masalah. Yang kedua, bagaimana responnya Yefta di dalam hal ini? Karena di dalam ayat 7, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Nah, pada waktu itu teman-teman, orang Israel ini mengalami pertempuran dengan orang, dikatakan di sini dengan orang Amon. Karena Yefta adalah orang yang gagah perkasa. Sebelum dia tahu siapa dia yang sebenarnya, sebelum dia tahu bahwa dia adalah produk perempuan yang melahirkan dia bukanlah perempuan yang benar, dan dia diusir dari rumah. Lalu orang-orang tua itu tahu bahwa dia sebenarnya orang gagah perkasa, cuma statusnya aja nggak enak. Kalau dari sisi keperkasaannya dia hebat. Lalu orang itu datang kepada Yefta. Apa kata Yefta? Yefta menjadi orang yang dendam dan dia menjadi baperan. Tahu nggak dia bilang gini? Kamu kan yang usir aku dari rumah, kamu kan yang melecehkan aku, kalian kan yang bully aku, yang tidak menerima aku apa adanya, yang tidak mengasihi aku nggak mau. Nah, teman-teman, biasanya orang-orang yang terluka, mereka cenderung melukai. Orang-orang yang merasa tidak diterima, merasa ditolak, mereka cenderung menolak. Dan mereka cenderung merasa bahwa mereka lebih baik hidup dengan orang-orang yang senasib dengan mereka. Dia memiliki dendam. Saya ingin teman-teman menjadi orang-orang yang mungkin seperti yang tadi saya katakan, kita bukanlah produk broken home, tapi kita punya teman-teman yang memiliki background broken home. Mari kita boleh terima mereka, kasihi mereka, cintai mereka, karena penerimaan buat mereka sangat penting. Di saat mereka melihat papa mereka, meminta mereka memilih, kamu mau pilih papa atau pilih mama, itu membuat mereka dunia ini runtuh. Karena mereka tidak pernah bisa memilih di keluarga mana mereka bisa lahir. Papa mama mereka siapa? Mereka nggak bisa memilih. Nah, inilah teman-teman, orang yang produk broken home, apabila dia tidak didampingi oleh seseorang yang benar, maka dia akan menjadi orang yang pendendam dan dia menjadi orang yang baperan. Ya, yang ketiga, orang yang produk broken home, dia tidak tulus. Seperti Yefta ini. Mari kita buka di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 9. Dikatakan di sini, kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kalian. Betul nggak? Aku mau, nggak apa-apa. Ayo, aku boleh gabung lagi sama kalian. Bukankah aku dulu yang memenangkan banyak perang? Tapi ingat, kalian kan mengusir aku nih. Kalian menjelek-jelekan latar belakang keluargaku. Aku adalah anak perempuan pelacur. Dan kalian merasa aku menjadi parasit dalam keluarga kalian gitu loh ya. Bahkan kalian berkata bahwa aku tidak layak untuk keluarga kalian. Tapi sekarang kalian yang datang kepadaku. Oke, no problem. Tapi ingat katanya, aku mau. Ada syaratnya. Seperti itu ya. Kalian harus menjadikan aku kepala. Orang-orang yang produk broken home, biasanya mereka tidak percaya dengan hubungan. Karena pengalaman yang mereka alami. Dan mereka kecenderungan mereka selalu bersyarat dalam mengasihi. Ada banyak perempuan-perempuan yang masih muda, masih remaja,
mereka mengalami broken home, lalu mereka bergaul dengan yang tidak baik atau ada pergaulan-pergaulan yang buruk, pergaulan-pergaulan bebas. Seperti yang saya tadi katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya. Lalu dia boleh berpikir, kalau aku belum ditiduri oleh pacarku, nah, tidak berharga. Lalu dia akan berkata, lu sayang sama gue? Iya sayang, beneran. Kalau lu sayang sama gue, lu tunjukin dong. Caranya gimana? Ya setidaknya kamu sayangi aku, kamu berikan apa yang aku mau. Hati-hati teman-teman. Kalau kita, maaf, sebelum kita menikah, pastikan pasangan kita, walaupun mungkin mereka adalah produk broken home, pastikan mereka sudah beres dengan masa lalu mereka. Supaya itu tidak terbawa-bawa kelak di rumah tangga kita. Supaya dia tidak menjadi karena orang broken home ini tidak mempercayai hubungan. Dia tidak pede, dia kurang percaya diri, cenderung minder, cenderung menyalahkan diri sendiri. Nah ini kalau teman-teman maaf ya, punya pacar atau yang akan teman-teman jadikan sebagai seorang istri atau seorang pasangan hidup atau seorang suami, pastikan dia sudah beres dengan masa lalunya. Karena banyak sekali pasangan-pasangan muda, mereka tidak peduli dengan masa lalu. Yang penting gue cinta sekarang. Lu gak usah peduli dengan masa lalu gue. Yang penting lu lihat masa sekarang saya. Enggak. Harus kita pastikan dia sudah beres dengan masa lalunya. Teman-teman, Yefta adalah laki-laki yang luar biasa. Sekalipun dia dibully, diusir, dan bahkan juga dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Tadi kita udah baca, dia bergaul dengan perampok-perampok. Dia punya titik balik, dia punya turning point, yaitu di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 11. Apa yang dilakukan oleh Yefta? Yuk kita baca yuk. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi, ini yang paling luar biasa, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Artinya Yefta tidak mau menjadi orang yang tetap tinggal di dalam pelarian dirinya. Dia udah berhenti. Yang kedua, dia sudah tidak mau lagi hidup di dalam dendam dan menjadi orang yang baperan. Yang ketiga, dia mulai menyelidiki hatinya, dia ingin membereskan hatinya, dia mau menjadi orang yang tulus. Ya, lalu apa yang dia lakukan? Dia melibatkan Tuhan di dalam situasinya. Dikatakan di dalam ayat 11 tadi, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Teman-teman, ini luar biasa. Kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus membereskan masa lalu kita. Siapapun kita atau mungkin teman-teman kita, sepupu kita, saudara-saudara kita jauh yang pernah mengalami produk broken home, mereka bisa berubah. Asal mereka mau kembali kepada Tuhan. Nah ini yang luar biasa. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengalami produk broken home jangan pernah berpikir selamanya Anda akan menjadi orang-orang yang pendendam, Anda menjadi orang-orang yang tidak tulus, Anda menjadi orang-orang yang baperan. Tidak. Kita harus memilih, apapun masalahku, aku harus bawa kepada Tuhan. Teman-teman, saya tahu masalah di pandemi ini bukanlah mudah. Ada tantangan-tantangan baru yang kita hadapi. Kita tidak percaya lagi dengan orang-orang di sekeliling kita. Maksudnya tidak percaya di sini dalam arti apakah dia benar-benar sehat atau enggak, betul enggak? Makanya ini perlu kita bawa semua kepada Tuhan. Apapun masalah kita, sebagai anak muda, kecenderungan-kecenderungan apa yang ada dalam diri kita, bring it to God. Don't run away from God, but run to God. Ini yang dilakukan oleh Yefta. Yang kedua adalah Yefta berdamai dengan Allah. Ini luar biasa. Kita baca di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia jalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mizpah di Gilead. Dan dari Mizpah di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ingat apa katanya? Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Teman-teman, kalau kita tidak beres dengan masa lalu kita, kalau kita masih tinggal di dalam luka batin, kalau kita masih hidup di dalam kepahitan kita, masa lalu yang membuat kita tidak berani bergerak, tidak berani move on, live with the past. Apakah Roh Kudus bisa tinggal di dalam membuat kita menjadi orang yang enggak? Kita harus bereskan dulu masa lalu kita, beresin dulu
kebiasaan-kebiasaan buruk kita, supaya Tuhan bebas berkarya dalam hidup kita. Artinya, yang pertama tadi, Yefta punya titik balik kepada Tuhan. Yang kedua, Yefta berdamai dengan Allah dan berdamai dengan dirinya. Nah, teman-teman, apalagi yang dilakukan oleh Yefta? Belajar menerima kenyataan. Ini penting, teman-teman. Di dalam Mazmur 27 ayat 10, Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Teman-teman coba lihat, apakah ini enggak luar biasa? Daud adalah orang yang paling intim dengan Tuhan. Dia menulis begitu banyak mazmur di Alkitab. Perkataannya membangunkan orang. Tapi indeed, dia ngomong di dalam Mazmur 27 ayat 10 tuh, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita harus berdamai dengan diri kita. Kita jangan blame orang tua kita, gara-gara kamu, gara-gara ini. Teman-teman, ada seorang teman saya, dia mengangkat seorang anak, mengadopsi seorang anak. Waktu masih merah, baru lahir langsung diangkat oleh teman saya ini. Teman saya itu waktu itu masih single, tapi dia mengadopsi anak ini karena dia tidak mau anak ini dibuang oleh ibu yang melahirkan dia. Apa yang terjadi, teman-teman? Dalam waktu dia masih umur kelas 3 SD lah ya, teman saya ini bercerita kepada dia, "Nak, Mami mau ngomong sama kamu. Maaf ya, Mami harus kasih tahu. Sebenarnya nama anak ini taruhlah mungkin si A gitu ya. Atau namanya kita buatlah Cleo gitu ya. Cleo, tahu nggak? Mami harus jujur sama papi sama kamu. Kamu adalah anak angkat saya. Kamu adalah anak adopsi kami. Saya mengambil kamu pada waktu saya masih gadis sebelum menikah sama papimu." Anak ini tidak bisa menerima dirinya, dia berontak sampai detik ini dia menjadi troublemaker. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia berkata, "Mami, kenapa aku tidak lahir dari rahimmu?" Atau, "Kenapa Mami harus ambil aku dari ibuku? Lebih bagus aku mati dengan ibu kandungku daripada aku hidup tanpa identitas." Teman-teman, identitas kita itu sangat penting dalam hidup ini, betul? Tapi percayakah kita bahwa identitas kita yang luar biasa hanya ada di dalam Tuhan? Identitas kita di bumi ini sementara. Tapi kalau kita memiliki identitas yang kuat, itu membawa kekekalan. Kalau Tuhan berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah. Itu kata Tuhan. Dan Daud mengetahui itu. Dia berkata, "Oke, sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku, oke, mau apain? Aku gak bisa mengubah itu. Yang aku tahu adalah Tuhan tidak meninggalkan aku. Tuhan menerima aku apa adanya." Kalau teman-teman mungkin ada di komunitas yang teman-teman pengen masukin, pengen ikut di dalam, tapi mereka menolak, teman-teman, jangan berkecil hati. Tuhan menerima kita apa adanya kita. Tuhan menerima kita satu paket. Kejahatan kita, kenakalan kita, ketidakdewasaan kita, kekanak-kanakan kita satu paket. Tuhan gak berkata, "Kamu akan menjadi anakku apabila kamu sudah baik, apabila kamu sudah melayani." No. Pada waktu kita menjadi anak, berdamai dengan diri kita, apa yang dialami oleh Daud? Dia menjadi seorang raja yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena dia menemukan hati Tuhan dan dia mengaplikasikannya dalam hidupnya. Yang terakhir, teman-teman, ingatlah bahwa Tuhan ahli mengubah yang tidak baik menjadi sangat baik. Di dalam 1 Tawari 4 ayat 9 sampai 10, saya mau baca kepada teman-teman. Dikatakan seperti ini, "Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, 'Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan.' Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, 'Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.' Dan luar biasa, Allah mengabulkan permintaannya. Teman-teman pernah mendengarkan, 'Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah.' Lagu ini lahir dari perkataan Yabes, teman-teman. Yabes, setiap orang memanggil Yabes, orang tahu artinya, oh ini adalah anak penderitaan, ini adalah anak kesengsaraan, ini adalah anak kesukaran, kesulitan ada pada dia. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia berkata, "Tuhan, aku tidak mau hidup di dalam setiap perkataan orang yang mengatakan bahwa Yabes adalah anak penderitaan. Aku tahu engkau ahli mengubah yang tidak baik menjadi baik. Aku tahu engkau ahli mengubah kutuk menjadi berkat.
Hari ini kutuk nama Yabes, yaitu anak yang lahir dari penderitaan. Aku mau ubah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku. Melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Itu luar biasa teman-teman. Teman-teman, kita harus tahu bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Engkau tidak seperti apa kata dunia. Engkau tidak seperti teman-temanmu ngomong tentang kamu. Jangan mau dikasih label orang lain kepadamu. Jangan mau dikasih predikat dunia ini kepadamu. Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Apakah itu enggak dahsyat? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia berkata kepada Arta, Arta, engkau berharga di mataku. Kalaupun mungkin masa kecilmu membuat engkau menderita karena engkau merasa kau selalu dibanding-bandingkan dengan kakak-kakakmu. Kau selalu dianggap tidak punya apa-apa yang punya kelebihan. Selalu kau dikatakan kamu gak seperti kakakmu, kau gak seperti adikmu, kau gak seperti kokomu. Lihat orang sana, lihat orang situ. Anak sana sudah berhasil, coba lihat dirimu. Kamu loser, kamu pecundang. Berhenti, stop to hear about that. Ingat apa kata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Aku mulia dalam pandangannya. Dan benar, Arta yang ada di depan teman-teman sekarang. Kak Arta ini juga produk yang suka dibully orang pada waktu masa kecil. Pada waktu setiap keluarga, kadang-kadang tante-tantenya, kakak datang dari luar kota. Mereka akan berkata, ini siapa? Kok jelek banget? Kok hitam banget? Kok cik comel banget? Ya seperti itu. Dan itu mendoktrin saya berpikir bahwa I'm not good enough for them. Lalu saya menarik diri. Tapi yang hebatnya melampiaskan diri di luar. Tapi puji Tuhan. Ya, bahwa saya bergaul bukan dengan orang-orang zaman sekarang. Ya, saya bergaul menjadi orang yang confident. Yang melakukan sesuatu yang positif di luar rumah. Sehingga kepercayaan diri saya dari masa kecil itu sudah terbentuk. Sehingga sekarang saya tidak sulit lagi menyesuaikan diri dengan tempat apapun. Di dalam ayat Yesaya 43 19 juga dikatakan, ini teman-teman harus lihat nih, supaya engkau tidak menjadi seorang individu yang menganggap bahwa engkau tidak bernilai, engkau tidak berharga. Apa kata Tuhan di dalam Yesaya 43 19? Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik, teman-teman. Nah, the last one, saya mau kasih tahu kepada kita, my power statement is, saat orang lain tidak benar, kita tetap berespon benar. Saat situasi tidak benar, kita tetap berespon benar. Sekali lagi saya katakan, saat orang lain tidak benar, kita tetap berespon benar. Saat situasi tidak benar, kita tetap berespon benar. Saudara membaca tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga bukanlah yang punya latar belakang yang bagus. Musa dibuang di sungai, karena apa? Karena dia mau dibunuh waktu itu. Apakah dia menjadi seorang Musa yang baperan, menjadi orang yang tidak percaya diri? No, dia menjadi seorang pemimpin hebat. Yusuf, ya teman-teman juga tahu cerita Yusuf. Saya pernah juga sharing di sini. Dari masa dia umur 17 tahun, dia dibully oleh kakak-kakaknya, ditelanjangi, dimasukin ke sumur kering, habis itu dijual, dijadikan budak, difitnah. Apakah Yusuf menjadi orang yang tidak produktif? No, dia menjadi history maker. Karena apa? Dia memilih yang benar di hadapan Tuhan. Saat orang lain tidak benar kepada kita, tetaplah berespon benar. Saat situasi di rumah tangga atau di rumah kita saat ini tidak benar, tetaplah berespon benar. Saya berharap teman-teman semua jangan pernah berpikir produk broken home akan tetap menjadi produk broken. Tidak. Tuhan kita ahli mengubah yang broken menjadi utuh kembali. Yang pasti kita harus membuat mata kita tertuju kepada Tuhan. Seperti Yefta tadi. Dia punya turning point. Dia berdamai dengan dirinya. Dia menerima kenyataan. Berdamai dengan Allah. Dan dia mengambil keputusan untuk mau connect dengan Roh Kudus. Pada waktu dia berperang, Roh Kudus menghinggapi dia. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan dia menjadi seorang yang gagah perkasa. Begitu juga dengan Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Background mereka, latar belakang mereka adalah latar belakang yang mereka mungkin punya alasan.
untuk dendam, baperan, tidak dewasa, anak-anak, childish, tapi tidak. Mereka menjadi history maker. Karena apa? Karena mereka tahu ada Allah di dalam hidup mereka. Nah, teman-teman, saya berharap sharing hari ini membuat kita punya paradigma yang baru. Jangan biarkan dunia memberikan label kepadamu. Apapun yang terjadi dalam keluarga kita tidak akan bisa mengubah masa lalu kita. Tapi kita bisa mengubah paradigma kita, pola pikir kita. Mintalah Roh Kudus memimpin hidup kita, memberikan kita pikiran yang benar, yang mulia, yang adil, yang enak, yang sedap didengar, yang suci. Di dalam Filipi 4 ayat 8, biarlah itu menjadi inventaris isi otak kita. Sehingga masa depan yang Tuhan janjikan kepada kita, itu kita bisa gapai. Karena apa? Karena kita sudah berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan masa lalu kita, dan kita melihat apa yang Tuhan bisa lakukan buat kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa yuk. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami kembali tentang kehidupan Yefta. Benar Tuhan, Yefta adalah seorang anak yang dibuli, yang dilahirkan perempuan yang tidak benar. Tapi Tuhan, Engkau tidak pernah memilih-milih orang. Engkau melihat orang dengan perspektifmu. Engkau memakai Yefta bukan berdasarkan masa lalunya, tapi berdasarkan rancanganmu yang ada pada dia. Begitu juga dengan Yusuf ya Tuhan, begitu juga dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang menceritakan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi ahli mengubah kutuk jadi berkat, mengubah yang tidak baik menjadi baik. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami hari ini yang mendengar kebenaran firman ini Bapak, mungkin kami bukanlah produk broken home, tapi teman-teman kami di luar sana mereka adalah produk broken home. Biarlah kami menjadi jembatan buat mereka untuk membawa mereka kembali kepada rencana Allah, kepada planning Allah, kepada tujuan ilahi, sampai mereka kepada destinimu Tuhan. Sehingga tidak ada lagi anak-anak muda yang menganggap karena mereka broken home, mereka harus menghancurkan hidup mereka atau menghancurkan hidup orang lain. Tapi biarlah setiap telinga mendengar bahwa Tuhan kami, Raja kami, Dia sanggup mengubah yang tidak baik menjadi baik. Dia sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Kalaupun ada teman-teman kami mungkin yang mengalami hal-hal seperti ini, Roh Kudus kami percaya Kau akan memberikan hati yang baru, pikiran yang baru, sehingga cara pandang kami menjadi benar, pola hidup kami benar, langkah-langkah kami dibenarkan, karena kami orang-orang yang mau bergaul dengan Tuhan. Bapak, kalau ada antara teman-teman kami yang sekarang lagi broken heart, Tuhan kami percaya Engkau sanggup memulihkan setiap yang broken menjadi utuh kembali. Tuhan tolong, kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik. You are our good Father Lord. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah anak-anak muda di Tesalonika Bahasa Indonesia ini, mereka menjadi anak-anak muda yang sudah beres dengan masa lalu mereka, yang sudah beres dengan diri mereka, dengan sisi gelap mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang gagah perkasa, yang diurapi oleh Tuhan, yang bersedia dipakai oleh Tuhan, menjadi history maker bagi generasi mereka. Bapak terima kasih, berkati Abah, berkati semua pengurus anak-anak muda, anak youth di Tesalonika Bahasa Indonesia. Biarlah mereka boleh tahu Tuhan, rancangan-Mu akan Engkau terus lanjutkan dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami kembalikan hormat, pujian, syukur, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan dan yang mau menjadi pelaku firman Tuhan dan yang berkata, saat orang lain tidak benar, aku tetap berespon benar. Saat situasi tidak benar, aku tetap berespon benar. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.